Pagi-pagi ngopi, kayaknya asik banget ya. Hai, apa kabar? Selamat pagi. Luar biasanya untuk hari ini, aku Anani Ningrum siap bakal berikan program seru buat kamu. Karena kita ada di Rosvi Time. Ngobrol asik bareng Rosvi. Namanya juga ngobrol asik, pastinya bakal ada nih tips, trik, atau mungkin juga beberapa hal, fakta terkait dengan Rosvi. Dan juga jangan lupa nih buat kamu yang pengen seru-seruan di sini, kita nanti bakal kedatangan dokter yang keren, lucu dan pokoknya luar biasa lah, oke? Jujur, hari ini aku nunggu begitu dokternya mau datang, baru OTW katanya begitu. Aku juga sudah WA, sudah telepon juga, kayaknya udah ready dan sebentar lagi bakal datang ke tempat aku yang luar biasa ini, oke? Sambil nunggu dokter yang bakal kita ajak ngobrol, seperti biasa, aku bakal prepare dulu untuk ngopi karena dokter ini juga suka ngopi sih sebenarnya gitu, tapi aku ngawalin dulu kopi ini ya, biar aku siap, biar aku tidak ngantuk dan aku pasti bakal mengupdate segala sesuatunya tentang Rosvi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku di Rosvi Time, ngobrol asik bareng Rosvi. Stay there. Yes, dokter sudah datang, kita tunggu masuk ke rumah aku. Ini rumah aku ya, please banget di rumah aku, oke? Dok, masuk aja, nggak ada pintunya. Mohon maaf, saya dari sini. Dia dari jendela. Tadi gue udah nyari pintu, Mas Ana. Bentar. Ternyata nggak ada ya, jadi aku naik drone ke atas. Semuanya jendela ke rumah saya. Oh iya, Gitu biar kan. nggak ada maling. Apa Beda banget memangnya. Hamzah Hamida. Kapungka. Aduh, luar biasa banget kan. Sawadee Korea ada, kap. Thailand ada ya kan. Operasinya Iya, di Thailand iya. kemarin. Oh, belajar emang di Thailand. Oh, belajar di Operasinya Thailand. kebetulan di Jepang, agak Oh, murah. luar biasa banget Kita ya. nggak yang murah aja. Dok, mohon maaf. Mau Gimana? duduk nggak? Kayak saya kalau duduk trauma. Ini kursi ngetraumain banget gitu. Bisa nggak sejam saya berdiri sebagai aja? bintang tamu. Oh, bintang tamu. Selamat datang di rumah saya. Kita bertukar peran. Monggo Mas Anang silakan duduk. Silakan. Duduk, Dok. Oh, duduk ya. Dulu. Ini udah didiskreditkan Aduh, ya? udah, ya? aman, udah Kita aman. pelan-pelan aja duduk ya. Duduk. Manner. Duduknya manner. Duduk. Manner tuh. Agak Kayak aku dong duduknya, selalu tidak bermasalah. Kamu duduknya bermasalah terus. abis ini mati gue pulang ya. Dok, selamat datang ya di Rosvi Time. Oh, ini Rosvi Time. Mas Anang sejak kapan minum Rosvi? Udah mulai mens? Mohon maaf. Jadi kemarin itu saya kan libur terus nih dok. Setelah minum itu aku nggak libur. Wah, Bagus jangan kan? ditiru ya sahabat Rosvi. Boleh minum Rosvi cuma Mas Anang seorang. Yang lain nggak boleh. Oke, sekarang Oke. kita ada di Rosvi Time. Ngobrol asik bareng Rosvi. Yeay! Dokter Yusri ini siap akan menjadi host. Dia host, aku host, dia co-host. Jadi semuanya gitu. ada di dia sebenarnya. Wah Allah, gitu. Bagus. Jadi aku tetap memakai kata host, dia adalah co-host. Co-host, tapi semua gue yang kerja. Kamu, karena aku rumahku, sudah pakai rumahku, ya kan? Hey, ya kan? hilaf Anda. Ini rumah saya. Oh, mohon maaf. Lagi di setting jadi rumah Mas Anang. Rumah Anda ternyata taman. Ya juga ya. Sorry, mau minum apa? Air putih aja. Air putih aja. Bukan air bening ya, air putih. Air putih. Iya, santai. Ya. Oke, bentar ya dok ya. Ya. Pantry-nya deket. Oh, rumahnya sepetak, pantesan. Kan tahu sendiri kalau aku ngekos dok. Oke. Ini air putihnya udah disinfektan. Udah, Takutnya aman. ada air drop, airborne gitu-gitu. Aman. Aman ya. Aman. Pokoknya udah kita sendiriin. Jauh-jauh datang ke tempat saya, harapannya cuma satu, kita nanti bakal ngobrol. Jangan lupa, kita nanti ada kuis. Kita nanti juga akan ada game seru bersama dengan Berarti kita hari ini main-main aja ya? Main aja, santai. Kita main juga ya kok. Ya kan? Sip, main-main yuk. Oke, Udah ya? yang pertama kita bakal ada di sekuen pertama di mana kita akan ngajak main-main. I don't know why, tim kreatifnya ini luar biasa banget loh. Mereka sudah men-setting banyak hal. Nggak tahu dokter yang dikerjain, entah aku yang dikerjain, pokoknya ngerti. Dan langsung aja, ini dia game seru Rosvi Time. Yes, balik lagi di Rosvi Time. Woo! Ada 786 sahabat Rosvi yang nonton kita. Tuh kan. By Zoom lagi distancing. Cuma kotak-kotak muka doang, ada yang di blur. Zoom. By Zoom, lagi COVID loh ini. Oke, dan kali ini aku sudah memakai topi yang berbeda. Oh iya, Waktunya. topi Rosvi. Iya kan? Kita untuk nge-game bareng-bareng dokter. Jadi cara bermainnya gimana dok? Aku ngasih clue, ntar Mas Anang tebak. Oke. Clue-nya satu kata aja. Aku boleh dikasih tahu dulu nggak? Ini berkaitan dengan apa gitu? Hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan. Iya pasti berkaitan sama Rosvi. Oh, Rosvi gitu ya, oke. Ya, entah Rosvinya, entah fungsinya gitu-gitu. Gitu ya. Atau yang berhubungan deh pokoknya sama wanita. Oke.
Yes. Itu ya cluenya ya. Oke. Dikasih waktu nggak nih kita? Dikasih waktu 1 jam. Udah bilang tim kreatifnya tuh keren banget. Karena aku agak lemot, agak bodoh. 1 jam. Oh, baik. Kalau masih kurang kita tambahin nanti durasinya. Santai. Yang penting Mas Anang harus bisa. Kita mulai ya, Mas. Oke, mulai ya. Dok, mohon maaf, ini ada berapa kata? 1 kata aja. kata. Cluenya? Cluenya disempil. 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 Oh. Kutil. Terus, bukan. Kutil. Ovidak. Bukan. Ovidak. Maaf, vagina. Bukan. Bukan ya. Apa ya? Oke. Anti banjir. Anti banjir. Diselip atau disempil anti banjir. Oh, anti banjir. Putih. Anti banjir. Oh, pembalut. Yes. Saya masuk pakai bisa saya jawab ya kan. Pertanyaan kedua, tim kreatif masuk aja. Tempelin ke aku ya. Nggak apa-apa, biar aja dia jalan-jalan kayak gitu. Oke. Pertanyaan kedua, ini dia akan saya jawab. Gampang. Sahabat wanita. Sahabat wanita. Pil KB, Bro. Bukan? Okay. Nyeri haid. Apa ya? Sahabat wanita nyeri haid diseduh. Oh, diseduh. Rosvi! Yeay! Aku pinter banget! Sudah ada jawabannya sebenarnya. Jadi saya tinggal mengulang-ulang aja. Berikut ya, oke. Terbuktikan host itu harus pinter. Iya. Kok host lebih pintar? Kan ngasih clue. Tapi aku IQ-nya kan IQ-nya tinggi. Tadi katanya rendah. Aku sudah tinggi. Sekarang ini yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang ketiga, tinggi. Hah? Tinggi. Tinggi betis perempuan. Tinggi betis perempuan. Paha. Tinggi betis perempuan. Tinggi betis perempuan. Jalan. Tinggi betis perempuan jalan. Apaan? Melindungi kaki. Oh, sepatu. Kaos kaki. Terus. Legging. Terus. Tinggi betis. Apa? Tinggi perempuan melindungin kaki. Apa ya? Sepatu bot. Apa? Oke. Kalau pakai jadi makin seksi ceweknya. Oh, mantrol. Baru iya. dibilangin pintar jadi bodoh lagi dia. Aduh. Apa sih? Melindungin itu apa ya? Apa sih? Gaun. Terus. High heel. Ya. Oh my God. Ini pertanyaan yang keempat dan semoga aku berhasil. Tolong doakan teman-teman. Dukung saya dengan nomor berikut ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Yang keempat ya, yang keempat. Sip. Aduh. Apa coba? Pengen langsung ngomongin aja nih. Apa coba? Oke. Bagian. Bikin makin pede. Oke. Disemprot. Oke. Di area tangan dan leher. Parfum. Yes. Mohon maaf, kalian memilih saya tepat sekali. Oke, yang paling pasti game sudah kita lalui. Yang paling pasti ada keseruan apa dan ada apa setelah ini, jangan lupa tetap bareng kita di Rosvi Time, ngobrol asik bareng Rosvi. Dan kita masuk di mitos atau fakta. Yeay! Mitos fakta. Telat ya. Mitos fakta. Agak lemot. Sengaja mitos fakta. Dok, nanti seperti biasa aku Apa bakal memberikan statement. Belum seperti biasa, ini episode 1. Kita kasih tahu, jangan seperti biasa dong. Gimana? Oh ya enggak, ini luar biasa banget ya. Iya, gitu maksud gua. Akan menggunakan telepati, Masa seperti biasa. Kan episode 1. Iya, oke. Siap ya. Dokter, saya sudah mendapatkan materi, sudah dikirim. Yes. Dan aku langsung membacakan. Yang pertama, apa tuh? mitos atau fakta. Orang haid tidak boleh minum soda tanpa gembira. Bagaimana, Dok? Itu fakta. Nggak boleh kan? Fakta Nggak ya? boleh kan tulisannya? Bener. Tidak boleh. Fakta. Jadi, yang pertama, orang haid tidak boleh minum soda adalah Fakta. Oke ya. Ini yang pertama ya. Oke. Langsung aku alasannya dong kenapa gitu, Dok? Kenapa fakta? Karena jadi soda itu atau kafein punya efek vasokonstriksi atau itu? bisa menyempitkan pembuluh darah. Oh. Jadi pada saat orang haid lagi minum soda, takutnya karena makin dikecilin pembuluh darahnya nanti makin nyeri haid, makin terus. Jadi makin sakit, makin kram perut karena efek vasokonstriksi tadi. Jadi sebaiknya kalau lagi haid hindarin kafein, soda itu juga harus dihindarin. Udah ngerti kan? Fakta ya? Jadi fakta. Oke. Yang Fakta. kedua, mitos atau fakta.
Kebanyakan makan pepaya dan nanas bisa mengakibatkan keputihan atau gatal-gatal. Gimana tuh, Dok? Mitos. Tuh, mitos ya. Mitos. Memang bener. Memang itu Jadi mitos, sebenarnya ini nih harus banyak banget yang nanya. Apalagi aku suka bilang kalau lagi hamil nggak boleh makan nanas. Aku suka bilang gitu kan. Betul. Karena emang sebenarnya di nanas sendiri itu ada yang namanya zat atau enzim bronilan. Apa itu? Temennya bromonilan di Sleman. Brompton. Itu juga bisa. Nah, si bronilan ini Mas Anang, sahabat Rosvi, dia itu memang bisa kalau banyak efeknya tuh bikin ada banyak lendir di vagina. Oh. Dan juga bikin kontraksi perut. Nah, itu yang akhirnya orang suka nyambung-nyambungin tuh kalau ada efek ke sana. Padahal sebenarnya kalau nggak berlebihan maka nggak apa-apa. Jadi itu masih masuknya mitos. Artinya kalau dikonsumsi secara wajar, sesekali dikonsumsi justru malah efek baiknya banyak. Ada vitamin C-nya, ada anti peradangannya yang bagus juga untuk reproduksi wanita sebenarnya. Oke, gitu. jadi itu adalah Mitos. Jadi asal tidak berlebihan. Yes, thank you, Dok. Sip. Yang ketiga ya, Oke. mitos atau fakta? Apa tuh? Wanita hanya orgasme lewat hubungan seksual. Itu fakta. Jadi, mohon maaf. Coba ya. Mohon maaf, saya salah ya. Bagus deh, gue jadi lebih tenang gitu. Gimana, Dok? Sebenarnya sih harusnya fakta. Ya, harusnya fakta, Ya, bener kan? karena wanita pun itu punya waktu lebih lama untuk jadi orgasme sebenarnya, yang real. Yes. Walaupun mereka bisa lebih sering orgasme, tapi kan suka bilang orgasme palsu. Yes. Karena kalau penelitian pun wanita itu butuhkan 13 sampai sekitar 20-an menit untuk orgasme. Jadi butuh waktu lama gitu Ya, maksudnya ya? kalau pria kan bisa self service. Oh, betul sekali. Nah, di wanita pun sebenarnya bisa melakukan itu. Cuman biasanya kalau kita ngomongin orgasme tuh rata-rata pasti di hubungan seksual. Itu pun kadang susah tuh untuk memunculinnya. Jadi ini fakta atau mitos, Dok? Jadi ini fakta. Fakta, betul kan? Fakta kan? Udah ngerti nih. Berikutnya langsung aja, mitos atau fakta? Ini yang keempat. Ya. Jika sudah melahirkan, nyeri haid akan berkurang. Nah, ini dia nih. Pertanyaan yang cukup Ini bagus. penting ya. Betul. Apa? Fakta? Penjelasannya gimana, Dok? Jadi sebenarnya on teori kalau nyeri haid itu karena berhubungan hormonal, jadi habis lahiran itu walaupun haid lagi tidak sesakit yang dulu. Oh. Apalagi kalau yang punya endometriosis emang nyeri haidnya karena di endometrium ada radang gitu ya. Biasanya malah kadang dokter tuh mensuggest untuk cepat menikah, jadi cepat hamil, jadi itu nanti hormonalnya bisa lebih baik, kondisinya lebih bagus, nanti tuh agak lebih berkurang. Jadi kadang rata-rata memang kalau dulu nyeri banget setelah melahirkan tuh haid tetap, tapi nyerinya berkurang memang. Oke. Kadang ada faktor psikologisnya juga tuh karena sudah melahirkan, sudah pernah ngerasa nyeri yang lebih. Jadi pas nyeri haidnya kadang lebih turun. Jadi itu adalah fakta. Oke, dan yang terakhir nih, Dok, langsung aja ya. Mitos atau fakta? Number 5. Lebih sakit mengeluarkan darah menstruasi dibandingkan keluarnya darah pada saat pertama kali melakukan hubungan intim. Itu adalah fakta. Nah, ada nggak seharusnya ada lagi ya mitos fakta atau tengah-tengah gitu harusnya ya. Gitu kan ya. Kalau ini bisa mitos bisa fakta, cuman jadi aku kasih dua aja nggak apa ya. Dua aja ya, Bisa dua. oke. Karena ini depend on case sebenarnya. Ada beberapa kasus apalagi kalau punya ambang batas nyeri yang terlalu rendah mungkin itu bisa jadi fakta. Oke. Tapi kalau emang nyerinya bagus juga bisa aja itu mitos. Apalagi kan namanya ngeluarin darah pertama kali atau darah itu kan tergantung dari pertama kali berhubungan, dia relax apa enggak, kaget, kaku, foreplay dan lain itu juga berhubungan sama nyeri. Aku waktu Jadi itu bisa relax mitos, banget tuh, bisa Dok. fakta. Tapi sakit tuh, Dok. Kenapa ya? Apalagi BAB. Dokter kok bahasa jadi lain. Jadi kita switch gitu. Ya. Gitu deh. Gitu ya. Jadi itu bisa mitos, Bisa fakta, ada tergantung tengah-tengahnya. personalnya masing-masing. Oke, Dok, silakan minum dulu. Dulu ya haus. Oke, mau makan nggak, Dok? Makan nggak? Aku dietnya sampai tahun depan. Dok, gini loh, Dok, mohon maaf. Dokter sudah datang jauh-jauh. Aku Oh, udah iya nyiapin bener. makanan luar biasa, Dokter. Oh oke deh, boleh deh, boleh. Ini semuanya VG. Oh sip, Oke. sip. Teteannya dikeluarkan dong. Ya Allah kan veggie ya. Kok tetean gue. Tetean. Ini ada. Tunggu. Enak beneran gak nih Mas? Tempat Hits saya itu ya, luar hits biasa. ya. Dok, jadi kalau ngomongin untuk makanan kita nih, Dok. Nih, lihat nih. Ini semuanya VG. Oh full color VG-nya. Tuh, kan.
sayur apem gitu ya, sayur nangka, betul anggap sekali. aja begitu. Jadi dok, Iya, jadi kalau makan di tempatku, semuanya tuh terhitung kalorinya. Oh iya, dan full color loh ini Iya, loh. tidak akan surplus berwarna. tapi nanti akan defisit kalori. Santai lah kayak gitu. Jangan kemana-mana dulu karena kita bakal berikan lagi kejutan-kejutan di Rosvi Time. Jangan kemana-mana. Yes, kita masih bareng di Rosvi Time. Terima kasih banget ya buat kamu. Dan sekali lagi diingetin aja sih kalau kamu barusan gabung, diinget-inget kita nanti akan punya bahasan tentang nyeri haid. Plus jangan lupa kita juga punya game seru atau mungkin quiz begitu ya yang bisa kamu ikuti. Plus kita berikan kesempatan buat kamu yang pingin banget Q&A atau tanya-tanya ke dokter yang hari ini bersama dengan Dokter Yusri. Minum dulu dok. Sudah barusan. Cheers! Oke, telat ya. Hari ini kita bakal membahas ini satu satu fenomena atau satu kelainan, I don't know why, ini terjadi begitu. Di Indonesia, tepatnya di Kalimantan, ini ada satu artikel begitu terkait dengan kebiasaan dia. Kalau kebiasaannya olahraga, fine lah. Ini kebiasaannya adalah dia tuh nyuri barang-barang pribadi milik seorang wanita atau banyak wanita begitu. Hanya dikoleksi doang gitu. Dan setelah dikoleksi, ini dijadiin seperti manekin gitu. Pengen tahu informasinya seperti apa? Ini dia. Yes, udah kan? Nah, kalau ngomongin hal ini dok, agak sedikit ngeri sih. Artinya begini loh, untuk seorang wanita gitu kan, di Kalimantan terutama ya, mereka worry loh akhirnya untuk nyuci baju di luar gitu. Takutnya diambil. Iya, gitu takutnya diambil gitu kan ya gitu. Dan dijadiin manekin, kan aneh juga gitu. Iya. Aneh gak sih dok kayak gitu? Aneh-aneh nggak aneh sebenarnya Oke. ya, tapi yang pasti ini kejadian tidak normal karena karena sebenarnya kan ngapain sih kayak gitu-gitu Yes. sebenarnya. Kalau mau bikin prakarya ya pakai aja bahan yang lain. Kalau emang mau bikin prakarya boneka gitu bisa Tugas dijual sekolah. bisnis. Iya nggak sih, bisa buat properti sebenarnya. Betul. Tapi karena dia ini makanya BH gitu, pakaian dalam wanita, jadi agak jadi aneh. Sebenarnya kalau di medis ini bisa dibilang mungkin jadi salah satu. Kita mesti ngobrolnya sama spesialis kejiwaan mungkin ya, Oke. bisa yang punya ranah lebih bisa menjelaskan. Tetapi secara medis, secara general, setiap orang tuh sebenarnya punya yang namanya fetism kan. Fetis, oke. Atau Sesuatu, imajinasi. Betul, Imajinasi betul. yang berhubungan sama seksualitinya dia. Nah, bisa aja mungkin si tersangka tersebut memang fetismnya adalah berhubungan dengan pakaian dalam wanita, Oke. terus dikumpulin. Cuman kan kita nggak tahu nih detailnya pakai itu akan diapain sama dia, apakah dibuat jadi bahan masturbasi mungkin, Yes. atau cuman emang buat dikoleksi doang gitu ya. Jadi fetism tuh memang tipis nih, akan nggak apa-apa kalau emang tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau sudah sampai mengganggu, apalagi membahayakan banyak orang, nah ini yang mesti dicegah dan dikasih treatment gitu kan. Mungkin ini ada faktor ekonomi juga ya, Nah, karena setelah itu mungkin. nanti dikilo-keo. Ya, sebenarnya makanya tadi aku bilang sebenarnya kan yang dia lakukan tuh jadi bagus, membuat boneka, membuat manekin, tapi karena dia bahannya BH dan dicuri. Nah itu dia masalah. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi karena tadi mungkin karena fetismnya emang mesti begitu, dia harus mengambil karena mungkin dari situ dia ngerasa jadi challenging. Iya betul maksudnya. Kan ada part, ada. ya. Kalau dia Deg-degannya tiba-tiba ada. datang minta BH-nya dong kan ditabok. Buat apa sih gitu mungkin dia kan? Ya, jadi mungkin kalau yang kayak gini-gini selain memang sama pihak yang berwajib, menurutku juga harus ada pendampingan dari medis ya, bisa mungkin psikolog, bisa dari dokter jiwa gitu ya, yang mesti supporting gitu untuk melihat si fetism ini bisa diterapi juga mungkin sekalian. Yes, jadi ini tanggapan ya dari seorang dokter Ya. gitu. Harapannya satu, tidak terjadi lagi lah seperti itu ya. Dan semoga juga nih tidak ada hal-hal yang mungkin jadi menakutkan terkait dengan para wanita yang ingin mencuci pakaian dalamnya. Gitu. Kita ngomongin sekarang terkait dengan kewanitaan. Karena kalau kita ngomongin wanita selalu kaitannya adalah dengan haid. Oke, Yes. betul ya? Dan kali ini dokter udah siap dengan alat peraga di ujung begitu. Harapannya adalah Tring, gitu tring, ya. gitu kan. Ini bisa menjadi penjelasan yang detail begitu terkait dengan nyeri haid. Oke. Betul kan nyeri haid kan? Nyeri haid. Gitu. Oke, sip. Dok, yang pertama. Apa tuh? Sebenarnya penyebab nyeri haid. Ya, Itu ya. apa sih ya, Dok ya? Sebenarnya kenapa sih Oke, bisa oke. haid tuh Yes, nyeri oke, gitu oke. ya? Yes. Aku berdiri kali ya biar bisa Boleh, deket sama nggak apa-apa, gambarnya. nggak apa-apa. Nah, Dok, aku kok jadi pendek ya, Dok? kan duduk. Kan yang berdiri aku. Oh, sorry. Iya, Oke, iya. gimana tuh, Dok?
Tapi aku lebih ganteng berdiri ya memang ya. Iya. Oke, sahabat Rosfi itu selalu khas dengan ngomongin height, ya kan? Karena emang fungsinya Rosfi selalu pertama banget adalah konsumsinya biar heightnya tuh nggak nyeri. Betul. Nah, kalau kita ngomongin height, di dunia ini mungkin ada cuman satu perempuan yang nggak height. Siapa? Tit, ada lagi di penjara sekarang. Dicari aja di penjara Indonesia ya. Sepertinya cuma dia yang nggak haid, tapi seluruh wanita di Indonesia dan di seluruh dunia pasti akan haid. Jadi kalau ada yang bangga nggak pernah haid, maka mungkin dia bukan perempuan. Kesimpulan. Itu gitu ya. Itu part pertama. Sama hal dengan keputihan. Keputihan juga gitu, Mas. Kalau wanita ada yang nggak pernah keputihan, nah itu hati-hati tuh. Karena semua wanita pun harusnya bisa keputihan. Berarti wajib keputihan gitu? Justru wajib keputihan. Karena kewajiban itu sebenarnya adalah kayak drainase gitu. Jadi emang seharusnya sudah keluar. Cuman kalau keputihannya abnormal itu yang mesti diobatin. Kayak misal gatal, bau, itu yang kita obatin. Gitu ya. Nah, nyeri haid. Jadi haid itu kan pasti proses normal dari tubuh untuk meluruhkan yang tadinya yang nggak dibuahi. Dulu pasti pas SD udah pada belajar tuh zigot adalah telur yang dibuahi. Nah kalau nggak dibuahi atau nggak ada sperma yang masuk untuk proses, berarti kan tidak jadi proses kehamilan. Nah itu harus dikeluarin. Itu kenapa haid. Nah nyeri untuk mengeluarkan si telur-telur tadi di tubuh ya, di otot perut, semua tuh pasti akan kontraksi atau menegang untuk meluruhkan si si yang tidak dibuahi tadi. Berhubungan sama hormon namanya prostaglandin. Itu. Makin nyeri kalau prostaglandinnya makin tinggi. Faktor apa nih tinggi? Itu hormonal, maksudnya makin sakit. Jadi kalau prostaglandinnya tinggi di wanita tersebut, maka pasti akan lebih sakit tuh haidnya. Nah, pas nyeri itu karena semua otot nih yang myometrium, ada bagian, ini kan bagian dalam nih, begini gambarnya. Di luarnya kan ditutupi dengan otot gitu ya. Baru nanti kulit, paling atas jaringan kulit gitu ya. Nah, semua ototnya tuh menegang, kontraksi. Itu yang bikin jadinya nyeri. Jadi sakit. Ada beberapa faktor yang bikin makin nyeri juga. Apa tuh? Kalau menstruasinya di bawah usia 30 tahun. Di bawah 30 tahun? Ya, atau awal mensnya di 13 tahun, usia awal mens. 13 tahun sudah ada yang mens gitu? Oh ada, kalau zaman sekarang makin muda tuh awal menstruasinya. Nah, faktor-faktor itu dan faktor-faktor lingkungan dan lain-lain, genetik juga, itu akan bikin nyerinya makin hebat. Apalagi kalau sekalinya haid, banyak ya, keluarnya sangat banyak. Itu juga bisa bikin sangat nyeri. Atau kalau enggak, kalau haid juga nggak teratur, biasanya juga jadi makin sakit. Karena semua yang aku sebutin tadi berhubungan dengan produksi hormon prostaglandin tadi. Nah, itulah kenapa pentingnya minum Rosvi di setiap bulan rutin setiap hari pada saat nggak mens untuk bisa bikin lebih stabil hormonnya. Jadi pas mens nyerinya nggak terlalu sakit atau bahkan bisa hilang. Gitu. Tipsnya kan berarti Rosvi nih, gitu kan? Tipsnya adalah konsumsi Rosvi rutin, harus rutin. Kalau misal nih kita bilang rutin dan bagus nih sesuai dengan takaran, sebenarnya berapa kali gitu, berapa banyak gitu? Kalau berapa banyak berapa kali bisa tergantung sama kasusnya atau ada keluhan atau enggak. Yang paling gampang sahabat Rosvi kalau minum Rosvi itu kalau lagi ada keluhan misal nyeri haid tadi atau haidnya nggak lancar atau mungkin lagi mau pengen program hamil misalnya itu atau keputihan. Nah, minumnya sehari 2 tuh. Sehari 2. Sehari 2. Jadi habis makan siang misal jeda 30 menit sampai 1 jam diseduh Rosvinya, malam juga bisa gitu. Jadi minumnya 1 hari 2. Tapi kalau cuma buat maintenance aja, misal udah sembuh gitu ya, jangan langsung berhenti. Ini yang selalu sahabat Rosvi suka keliru nih karena udah selesai. Iya, pasti mikirnya gitu karena udah nggak sakit, udah stop dulu deh. Justru karena Rosvi adalah suplemen, bukan obat. Prinsipnya suplemen itu kalau minumnya makin rutin, maka efeknya makin bagus. Gitu. Jadi kadang suka ada yang bilang, oh kok jadi kambuh lagi karena minum Rosvi jadi nggak rutin. Efek jangka panjangnya tuh akan aman banget, nggak apa-apa. Tapi justru kalau minumnya rutin nih, sahabat Rosvi, justru malah jadinya efeknya jangka panjang jadi makin bagus, makin sehat tuh organ produksi wanitanya gitu. Ini satu tips dari dokter gitu, harapannya adalah bener nih. Ini adalah suplemen sebenarnya, dimana ketika digunakan rutin, maka efek untuk tubuh pun juga akan bagus. Begitu, apalagi untuk reproduksi wanita ya, akan bisa lebih sehat, terus udah gitu lebih fit ya, menstruasinya lebih lancar, nggak sakit, pokoknya lebih enak deh gitu. Jadi jangan kemana-mana karena memang banyak sekali tips dan trik yang akan kita berikan. Tetap aja di Rosvi Time, oke? Jangan kemana-mana. Yes, kita ada di Rosvi Time bareng Dokter Yusri Denut. Oke, dok. Yes. Tadi kita udah nge-game.
kita sudah ada mitos dan fakta. Yap. Kemudian kita juga ada penjelasan tentang nyeri haid, ya kan? Hari ini nggak akan lengkap kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk kamu tanya-tanya. Ingat, sabar dulu, sabar. Buat Karena kan mereka di Zoom ya, kenapa nggak sabaran banget ya? Sebentar, sabar. Intinya begini, kalau kamu pengen nanya-nanya untuk episode berikutnya boleh, kamu silakan kirim, sekali lagi ya, kirim pertanyaan kamu ke nomor di bawah ini. Sekali lagi ya, kalau kamu kepingin, sekali lagi tanya-tanya terkait dengan materi-materi untuk minggu depan, begitu kan ya. Atau mungkin materi ini yang kamu pengen tanyakan dan kita bakal on air di minggu depan. Jangan lupa, silakan langsung aja kamu kontak ke nomor berikut ini. Jangan lupa kasih dulu tanda tagar, ketik Rose V, nama dan pertanyaan. Oke ya, sekali lagi tagar, ketik Rose V, spasi nama dan spasi pertanyaan. Nomornya ada di bawah ini. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke rumah aku. Yes. Luar biasa banget. Wow, jadi keren pesawat. Dok, mohon maaf, masa kecil mereka kurang bahagia. Ya benar. Ya kan? Dan aku sudah mendapatkan pertanyaan. Tetap lo ada yang... Kenapa? Aku mau yang ini aja, yang terakhir. Yang terakhir ya? Tunggu dulu dok, Ya. sebentar dulu dok. Aduh, ini banyak banget dok, oh my god. Ini semua mesti dijawab. Iya, semuanya udah dijawab dok. Masya Allah. Ini tugas kita tuh sebenarnya simpel banget dok. Untuk Mainan kita nanti pesawat-pesawatan ya? Yang pesawat-pesawatan gitu dok. Terima kasih banget buat yang sudah intent ya. Yang lain, silakan oke. Yes, oke. Yes, tuh kan dok, banyak banget kan dok. Oke. Nah ini delay pesawatnya. Biasa ya kan. Terima kasih banget. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa banget yang sudah dikirim. Pertama ya dok ya. Oke. Minum dulu dok. Boleh. Telan dulu dok. Baik. Bunda Disa, terima kasih Bunda Disa, apa kabar? Oke, Bunda Disa pertanyaannya, Assalamualaikum dokter. Ada pertanyaan dari Bun. konsumenku. Baik, Oke. Bun. Dia itu punya anak usia 15 tahun dan sudah haid. Rasanya nyeri banget. Dan haid itu tidak lancar dok. Apakah itu wajar ya? Dan bagaimana cara penanganannya? Thank you dok, Bunda Nisa. Pas banget kayak tadi kita baru ngobrol di segmen sebelumnya kan Mas Betul. Anang. Terjadi kan usianya biasanya di bawah 30 tahun. Bener. Terus nyeri haidnya juga tidak lancar. Itu yang bikin jadi nyeri banget. Jadi Yes. itu keberhubungan. Walaupun sebenarnya nyeri haid itu ada dua nih. Ada yang primer, ada yang sekunder. Maksudnya? Jadi ada yang memang tadi normal yang kita udah jelasin tadi di sebelumnya. Sama yang berikutnya tuh ada penyakit penyerta. Penyakit Tapi biasa ada penyakit lain yang menyertai jadi bikin nyerinya makin hebat gitu ya. Tapi kalau yang kayak dari Bunda, siapa tadi Bunda? Bisa. Bunda Disa, menurutku berarti memang ini masuknya yang pertama nih, primernya. Jadi sebenarnya yang kayak gini-gini bisa dibantu dengan minum Rosvi dulu, nggak apa-apa. Usia 15 tahun, apakah aman ketika minum Rosvi? Aman, karena memang yang penting sudah dipastikan dia benar-benar sudah haid. Bukan Oke. karena cuma sekedar flek keluar gitu ya. Jadi itu bisa di make sure. Gimana caranya make sure ini haid apa enggak? Nanti dilihat aja kalau sekarang udah mulai keluar darah gitu, dilihat di next month-nya. Oke. Di hari yang sama keluar lagi nggak? Kalau emang keluar lagi berarti sebenarnya itu mungkin sudah haid. Berarti Kalau emang sahabat Rosvi nggak yakin ya bisa ke dokter dicek, di cross check aja. Kalau udah beneran haid boleh minum Rosvi. Bunda Disa, ini menjadi sebuah solusi ya. Karena udah 15 tahun, jangan lupa Rosvi. Ini menjadi solusinya. Sip. Berikutnya, dari Yaya Mutiara, selamat pagi, terima kasih banget. Dokter, aku mau nanya, di luar tema sih, Ya. aku bingung apa sih hal yang membuat menstruasi perempuan itu tidak stabil. Oke. Pengalaman saya sering haid hanya 2-3 hari dan sakitnya tuh luar biasa. Kadang saya mens bisa 2 kali dalam 1 bulan. Apakah itu normal? Dan kenapa ya dok keluarnya menstruasi tidak menentu? Kadang bisa di awal, bisa di akhir bulan. Apakah ada faktor yang menyebabkan hal ini terjadi? Bu Yaya Mutiara, thank you. Bu Yaya Mutiara, Yaya ini berarti Raisa kali bukan ya? Beda Bukan, ya? dia panggilannya Yaya. Ini panggilan siangnya Yoyo. Oh suaminya namanya Yoyo. Yoyo. Nyonya Yoyo yang terhormat. Oke. Yang Anda rasakan aku tahu banget rasanya sakit. Dok, Salah mohon ya? maaf. Kita Kalau ngomongin dokter- mens ya. kalau dokter bukan udah ngomong seperti itu, psikologi ya. butuh pegangan tangan nggak? Oh enggak. Nggak ya? Aku ngerti banget rasanya kalau lagi mens sakit banget. Aku ngerti. Dokter lebay pulang. Nah, kita udah sering banget juga nih, Mas. Jadi emang kalau yang berhubungan kayak gitu-gitu pasti hormon, estrogen, progesteron salah satunya yang berhubungan banget sama hal seperti ini. Masalah berarti? Ya, imbalance hormon. Usianya dikasih tahu nggak usianya berapa? Enggak ada. Oke, jadi inilah yang penting banget untuk harus diketahui bahwa pada saat mens tuh imbalance hormon terjadi, ini berhubungan juga dengan stres, dengan makanan, high karbo, high kalori, itu juga berhubungan bisa bikin hormonalnya jadi imbalance, Sorry, bikin high carbo itu jadi masalah? ya resistensi insulin tuh bikin imbalance hormonal loh. Oh iya baru ngerti. Ya, Ternyata jadi seperti itu. jadi akhirnya banyak faktor sebenarnya yang bikin akhirnya menstruasi tidak lancar gitu-gitu ya. Pasti stres dari makanan, dari aktivitas fisik, terus riwayat menstruasinya, genetik di keluarganya itu juga sangat berhubungan.
Jadi yang kayak gini-gini wajar nggak wajar bisa dibilang sih nggak wajar karena memang seharusnya kan sebulan sekali idealnya. Kalau sampai sudah 2 kali dalam 1 bulan berarti ada sesuatu nih, apa nih yang nggak balance nih gitu. Yang perlu dikejar adalah sebenarnya normally orang itu berapa hari sih? Biasanya cuma 1 hari. 5-7 hari kalau on teori. Ada yang 7, ada yang bisa di 8, ada yang bisa di 5 atau 6. Tapi range-nya tuh pasti akan 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Kalau kurang dari itu berarti ada masalah. Kalau lebih pun ada masalah. Atau bisa dari 1 bulan 2-3 kali, berarti ada sesuatu nih. Kenapa? Itu udah harus jadi tanda tanya awal di screening. Nah, biasanya justru kalau di sahabat CrossFit itu suka dibiarin kayak nggak ada keluhan udah biarin dulu deh. Bulan depan lihat lagi deh. Takutnya terus imbalance gitu jadi makin parah. Jadi sebenarnya kalau udah mulai seperti itu, toh Rosvi ini kan suplemen. Yes. Jadi sebenarnya tidak akan membahayakan gimana-gimana, justru bisa membantu membalancekan. Menurutku nanti kalau setelah minum Rosvi kok belum ada kemajuan, baru bisa di screening ke dokter. Intinya begini, solusinya pertama adalah Rosvi dulu. Rosvi dulu tuh boleh banget dijadiin solusi. Berapa bulankah tersuggest begitu untuk bisa trial? Paling nggak 1 box ya, karena kalau 1-2 saset juga tubuh kan ini kan bukan instan ya, kita butuh obat suplemennya juga masuk dulu di proses tubuh dulu, apalagi kan ini kan herbal gitu ya. Jadi ibaratnya kan Rosvi itu kan sama aja kayak herbal jamu modern kalau menurut aku. Sudah ada on risetnya, ingredients yang sudah terbukti, dibikin jadi 1 saset yang baik, teruji klinis gitu ya. Jadinya boleh banget jadiin suplemen referensi untuk harian dulu. Gitu. Ya, jawabannya adalah Rosvi itu ya. Berikutnya, apa kabar untuk Bunda Ayu? Hai dok, mau nanya, anak saya itu 17 tahun nih. Setiap haid selalu sakit dan sakitnya itu bisa sampai pingsan gitu. Saya pingsan, pokoknya sakit pingsan gitu. Itu kenapa ya dok ya? Nah, tadi aku sempat singgung di segmen sebelumnya endometriosis. Kalau endometriosis itu yang bikin nyeri haid banget, saking sakitnya bisa sampai pingsan. Walaupun aku nggak bilang ini pasti endometriosis ya, karena kan kita mesti periksa dulu, kita lihat keluhannya, kita cek labnya dulu di USG, cek hormon gitu-gitu ya. Tetapi kalau dari sepintas nangkapnya, rata-rata mungkin kemungkinan arahnya ada sesuatu yang berhubungan dengan kelainan di area organ wanitanya. Mungkin di endometriumnya itu atau endometriosis ada peradangan di sana. Jadi itu yang membuat nyerinya jadi hebat, jari hebat sampai bisa pingsan. Suggestku kalau untuk kondisi yang sampai seperti ini memang harus ke dokter dulu nih. Untuk di make sure, diperiksa seperti apa kondisinya. Benarkah ada kelainan yang tadi kita sebutin atau gangguan yang kita sebutin atau gangguan-gangguan lain yang mesti dipastikan. Setelah itu ada pengobatan dari dokter pun dan mau dibarengin Rosvi juga nggak apa-apa banget. Karena tetap Rosvi di sini bukan untuk akhirnya mengganggu dari konsumsi nanti obat dari dokter, tetapi bisa membantu untuk jadi suplementasi. Jadi nggak apa-apa banget. Kembali diingetin, Rosvi adalah suplemen. Jadi bisa di-combine. Yes, betul. Tapi kalau kondisi kayak ini berarti sebaiknya memang ke dokter dulu. Oke, kalau begitu. Dita Malia, terima kasih banget ya jalan barengnya. Dan kali ini dok boleh tidak kalau kita sedang merasakan sakit nyeri haid, kita minum obat pereda nyeri. Yang membuat kita bisa istirahat total. Karena rasanya itu sakit banget dok, gitu. Nggak bisa beraktivitas. Apakah akan ada efek samping yang membahayakan ketika kita selalu minum obat pereda nyeri? Sesekali minum tuh nggak apa namanya nyeri banget gitu ya, dikasih nggak apa. Tapi dokter-dokter obgyn atau dokter kandungan atau aku pribadi pun mensuggest untuk cari yang lebih alami. Lebih alami? Gitu. Kenapa sih bisa nyeri banget? Kita udah sering bahas kenapa jadi sangat nyeri. Itu kan kita bisa evaluasi ya, apa yang jadi bermasalah. Nah itu yang dibenerin, tanda petik, untuk harapannya pas berikut-berikutnya tuh nyerinya berkurang. Daripada pas nyeri selalu minum obat, walaupun yang pasti punya efek yang baik, tapi kan jangka panjang sebaiknya yang bikin jadi nyeri itu dihilangin. Iya dong, konsepnya kan akan seperti itu. Jadi pasti hidup sehat, makanan minumannya dibenerin, olahraga rutin pasti, udah gitu sama minum Rosvi, insya Allah sih paling nggak beberapa siklus ke depannya bisa punya perkembangan yang lebih baik. Sip, harapannya begitu. Terima kasih untuk Dita. Dan berikutnya adalah Istiqomah Lailatul 5. Terima kasih banget. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Saya ada keluhan ketika haid, perut terasa sakit sekali, tidak bisa melakukan aktivitas. Dan saya sudah menikah. 13 tahun nih dok nikahnya. Tapi jujur. Cuma nggak bilang usia berapa sekarang ya? Enggak. Tapi belum dikaruniai momongan gitu. Kalau misal minum Rosvi, baiknya gimana dok untuk solusi masalah saya? Ya, udah 13 tahun menikah itu kan udah lama banget ya. Padahal kalau on teori nih sahabat Rosvi 1 tahun sampai 2 tahun pernikahan
syaratnya tinggal serumah, berhubungan suami istri dengan reguler, rutin. Okay. Rutin itu bukan tiap hari ya, tapi maksudnya pada saat masa subur, seminggu mungkin 2-3 kali, tetap belum ada hubungan, maka dua-duanya harus periksa nih. Dua-duanya. Karena punya kans yang sama, 50% di laki-laki, 50% juga di perempuan. Atau kadang ada yang bilang 35-35, sisanya itu kan kondisi kehendak alam ya, walaupun dua-duanya sehat, belum dikasih juga bisa aja. Nah, kondisi ini harus dipahami bahwa kalau sampai 13 tahun apalagi, berarti memang sudah butuh calling for help, tanda petik harus ke dokter nih. Harus dicek dua-duanya. Karena kalau misalnya minum Rosvi boleh, tetapi kalau yang masalah di laki-laki kan jadi nggak berefek. Jadi sebaiknya sambil minum Rosvi, sambil diperiksa dua-duanya. Apakah sperma suaminya bagus, jumlahnya bagus, kualitasnya baik dan layak untuk sebuah program hamil. Di perempuannya, di istrinya, bagaimana kondisi rahimnya, sel telurnya, hormonalnya, itu akan nanti bisa dikoreksi bersama dengan dokter. Yes. Begitu ya. Jadi periksain aja dulu lah. Periksa dulu, ya kan? betul. Ya. Terakhir boleh ya? Boleh. Nurul Samsiah. Hey dok, apakah Rosvi boleh dikonsumsi anak gadis umur 19 tahun? Oke. Keluarnya sih gatal di bagian misfi dan sakit sekali ketika haid. Dosisnya yang paling bagus berapa? Simpel, jawabannya boleh sehari minum 2 saset. 2 saset ya. Ini adalah jawaban yang langsung kita berikan buat kamu. Oke, sesaat lagi kita bakal balik lagi untuk kita berikan kuis minggu depan. Jadi kamu nanti akan mendapatkan hadiah menarik di Rosvi. Jadi tetap bareng kita di Rosvi Time. Stay there. Hai buat kamu yang masih bersama kami. Thank you so much. Kita ada di Rosvi Time. Thank you. Seru ya kan? Dokter, kita mau pindahan karena biasa saya nyewa sebenarnya. Oh, makanya tadi gue mikir kayaknya Mas Anang nggak mungkin deh. Mungkin banget ya. Aku terlalu kaya kalau misalnya nyewa. Jadi mohon maaf waktu kita terbatas. Oke. Habis ini mau pindah dulu. Jadi kita besok syutingnya kita lihat ya mau di mana gitu. Rencananya besok di Malioboro nggak apa-apa kan? Enggak, di rumah aku aja lah. Rumah dokter di mana sih? Tinggal pilih, ada di Malioboro, ada yang di Kaliurang. Aku rumahnya banyak. Tapi jangan yang Klaten loh dok ya. Enggak, yang Klaten itu lebih ke istana. Beda. Istana ya? Beda. Oke ya. Dia tuh kadang-kadang kalau malam dia tuh ngerasa seperti princess. Biarin aja. Dokter gitu, biasa ngapa biarin aja. Dia ngaku punya istana. Oh ya, jangan lupa kita janjiin tadi kita punya kuis kan. Jadi begini, untuk kuis ini bisa kamu jawab di komentar. Jadi di kolom komentar, jadi caranya gampang banget. Karena kita kan live nih, bisa di IG, bisa di Facebook, official dari Rosvi ya, oke? Semuanya bisa kamu lakukan langsung di komentar. Dan sekali lagi kita punya 5 hadiah. Ini berkaitan dengan produk dari Rosvi. Ada 5 itu nanti yang kamu bisa ngedapetin nih produknya seperti itu. Dan yang paling pasti ini akan diberikan minggu depan. Jawabnya sekarang, begitu kan ya. Dan Rabu minggu depan, begitu kan ya. Kita akan memberikan kesempatan untuk kamu tahu siapakah pemenangnya. Dan inilah pertanyaannya untuk minggu ini. Rosvi Time. Sudah? Oke. Lihat ya. Oke. Jawab pertanyaannya dengan berkomentar langsung di kolom komentar, oke? Dan sekali lagi ada 5 hadiah Rosvi yang akan kita berikan spesial untuk kamu, oke? Yes. Dokter, hari ini kita udah ngebahas tentang nyeri haid. Oke, harapannya ini menjadi sebuah ilmu tersendiri buat para wanita-wanita yang mungkin merasakan nyeri haid begitu. Paling nggak bisa di-share juga sahabat Rosvi yang lain. Betul sekali kan? Apalagi tadi part mitos faktanya tuh penting banget. Suka keliru kan. Betul. Dan satu lagi yang paling penting, dokter juga ngarepin pokoknya kalaupun keluhannya terkait dengan kewanitaan, Rosvi ini bisa menjadi suplemen tersendiri. Iya, karena bukan obat, gak apa banget jadi suplemen. Oke. Dan suplemen harus diminum rutin. Betul sekali. Kita kembali ingetin tiap Rabu ya, jangan lupa kamu nanti bisa akses Rosvi Time bareng dengan dokter yang Yusri ganteng. Dinut pastinya. Kan? Ganteng banget kita lihat kan. Yeah. Ini bajunya biru, besok jadi abu-abu. Betul. Yang mau endorse aku buat baju boleh lah. Gak ada. Dok, boleh. Ada yang endorse. Ini dia bilang ada yang mau endorse tapi APD. Gak apa-apa. APD gak apa-apa. Panas lu dok, beneran loh. Kita hibain ke yang membutuhkan. Jangan lupa berarti besok dokter akan siap lagi untuk bisa memberikan ilmunya kepada kamu. Dan jangan lupa juga ikuti dan gabung di medsos yang ada. Ini medsos kita ya, medsos yang selalu harus kamu ikuti tiap Rabu karena dari sinilah kamu akan bisa mengakses Rosvi Time ini. Oke. Yes. Dok, terima kasih banget sudah datang.
Sama-sama Kapungka. Ya sama-sama haram san. Sawadika, Oke. mepelaika. Dan sekali lagi kita ingatkan untuk dokter, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya hanya memberikan doa kepada dokter, semoga selalu sehat, Amin. lancar rezekinya. Amin. Dan untuk praktek siang hari ini saya sudah menyiapkan, ini nanti dibawa pulang aja. Karena saya tidak bisa memberikan apa-apa, seperti itu kan ya. Uang juga belum ditransfer, ini aja ya dok ya. Sorry banget loh dok, jauh-jauh ke sana hari ini, tapi ini saya ikhlas kok, seperti itu. Pak Ahmad ada ya, Pak Ahmad ya? Nanti buat Pak Ahmad ya. Iya, iya. Nanti kasih ke Pak Ahmad ya. Kok gitu sih udah dikasih? Ada Pak Ahmad. Ada ya? Pak Ahmad itu sahabat Rospi harus pada kenal Pak Gitu Ahmad. ya, oke ya. Mas Anang belum kenal Pak Ahmad? Belum kenal. Ya, belum fix jadi keluarga Rospi. Ya udah, aku nanti kenal dengan Pak Ahmad ya. Ya sudah, terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa kembali kita informasikan medsos langsung aja. Ini kamu Follow semuanya, ikutin semuanya. Dan satu hal yang paling penting, dari sinilah kamu bisa mengakses kita berdua. Baik. Speed Time, Anang Ninong Ninggung. Dr. Yusri Dut pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye. Dadah. Saya lupa. Ada lagu. Dokter mau nyanyi. Boleh ya? Boleh. Tapi kalau nyanyi harus dibayar, nggak boleh dikasih makanan. Oke, boleh. Tolong dong. Untuk dokter yang kali ini akan membawakan lagu Apa coba tebak? Pasto, Yeah. Tanya Hati, oke? Tepuk tangan dulu buat dokter Yusri.
biarlah waktu yang jawab semua. Tanya? Tanya hatiku. Terima kasih banget sudah dijawab. I love you. I love you. I love you. Tanya hatiku.